Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah. Saya guru di SDN Bojong, Kecamatan Waringin Kurung. Saya adalah CGP Angkatan 9. Kali ini kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi. Alhamdulillah hari ini sudah ditemani oleh Ibu Purwati MPD selaku guru yang diobservasi kemarin. Dan sudah dihadiri pula oleh Bu Maghfirah selaku pengajar praktik Angkatan 9. Bagaimana Ibu? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Bu Purwati selaku guru yang diobservasi kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan observasi kemarin. Siap Bu? Siap. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah ya, rasanya cukup senang melihat anak-anak antusias mengikuti pelajaran yang tentang materi kemarin. Artinya anak-anak di sini sangat luar biasa senang ya Bu yang mengikuti kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ibu belajar di kelas. Kemarin di percakapan praobservasi Ibu saat percakapan praobservasi Bukur telah menyampaikan ke saya mengenai area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bukur. Nah, pada saat pelaksanaan observasi kemarin, bagaimana Bukur sejauh mana area pengembangan yang sudah Bukur lakukan? Area pengembangan yang kemarin terlihat pada saat pembelajaran di kelas 3, saya menekankan kepada area pengetahuan dan keterampilan, di mana pada area keterampilan itu saya sudah memberikan beberapa contoh pengalaman energi. Kemudian anak pun menyampaikan dengan bahasanya sendiri. Memang anak pun menyampaikan tidak seperti harapan saya, kosakatanya masih kurang. Kemudian, tapi saya tahu maksud anak itu begitu. Jadi ada menyampaikan yang dia tahu dengan bahasanya sendiri. Dan pada aspek keterampilannya, dia anak itu diharapkan mampu menyusun informasi tentang energi. Ada alat-alat yang saya tunjuk hanya di sekitar kelas aja. Kebetulan di kelas ada beberapa alat yang sesuai dengan materi tersebut. Jadi Ibu memanfaatkan media pembelajaran sebelum belajar di lingkungan kelas ya, itu untuk yang faktanya ya, secara realnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan observasi kemarin Bu, kira-kira setelah terjadi pembelajaran itu apakah ada hambatan atau kekurangan di dalam kelas? Hambatan dan kekurangan pasti ada, setiap pembelajaran itu ada. Namun di sini karena kemarin pada saat evaluasi saya melakukan tidak secara individu tapi secara kelompok. Nah, pada pembagian kelompok ini pasti terjadi dimanapun. Ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang pintar, ada yang kurang, dan ada yang sedang. Itu pasti terjadi. Nah, biasanya pada saat pembagian kelompok sudah begitu, ya anak yang aktif ya aktif, yang kurang menyukai materi ya diam saja, yang lain mungkin main. Nah, itu mungkin kelemahan dari pembagian kelompok yang saya lakukan. Jadi mungkin ada kekurangan di sini keterlibatan siswa betul ya. Jadi keterlibatan siswanya mungkin di sana kurang disamaratakan ya. Padahal saya sudah memaksimalkan antara anak yang pintar, kelompok ini yang ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Namun namanya anak, mungkin faktornya juga kadang materinya tidak disukai anak. Sedangkan ada juga anak yang kurang dalam pembelajaran, tapi ketika melihat materi itu dia ini saya senang dengan kipas angin, saya senang dengan TV. Jadi anak itu walaupun tidak pintar, tertarik dengan materi itu. Kira-kira dengan kekurangan hambatan yang sudah Ibu identifikasi tersebut, apa yang akan Ibu lakukan nih untuk kedepannya? Untuk kedepannya mungkin pembelajarannya mungkin saya lebih aktif ya, dengan menggunakan tambahan alat peraga yang mungkin akan menarik minat siswa. Kalau misalnya yang ada di sekolah itu kipas angin, mungkin bagi anak kipas angin tidak begitu
sudah familiar Iya, sudah familiar. Sudah tahu kalau kipas angin itu begini bentuknya. Kemudian di kelas juga lampu itu kan energi listrik menjadi cahaya. Mungkin anak biasa saja lampu, tapi kalau waktu itu saya akan menggunakan HP. Biasanya kalau ini anak-anak energi apa, HP itu mau tidak mau adalah alat yang sedang alat yang harus, dan anak itu sudah tahu mengenai HP ini. Nah, ini bisa juga salah satu alat peraga yang menarik siswa. Luar biasa Ibu nih, rencana ke depannya. Kira-kira Bu, ada rencana lain tidak selain yang tadi Ibu sampaikan? Kalau tadi mungkin secara ya memperlihatkan benda-benda yang berhubungan dengan materi umum. Rencananya saya juga akan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Selain itu juga saya akan belajar dengan visual, audio, dan kinestetik, yaitu dengan cara penayangan video pembelajaran. Karena siswa kadang kalau kita diberi ceramah rasanya jenuh, tapi kalau diberi tontonan itu mungkin salah satu faktor yang Lebih bisa menarik. ya anak menarik. Mungkin salah satu keberhasilan dari pembelajaran juga itu, karena anak-anak itu lebih senang menonton terus anak tuh lebih fokus daripada gurunya berkuah-kuah tapi kurang berhasil. Nah, di sini biasanya yang sudah kalau dikasih pembelajaran melalui audio lebih tertarik dan mungkin lebih berhasil. Ya, berarti di sini rencana Ibu ini luar biasa. Pertama, Ibu akan melibatkan siswa secara aktif ya Bu dalam pembelajaran, dan juga memberikan kesan yang lebih dalam untuk siswa dalam pembelajaran dengan memberikan tayangan-tayangan video ya Bu ya, ataupun dengan menerapkan gaya pengelompokan dengan gaya belajar siswa, yaitu ada auditori, kinestetik, dan satu lagi visual. Ya, luar biasa ini Bu. Kira-kira nih untuk rencana Ibu ini kapan ya akan dilaksanakannya atau direalisasikan Bu? Mungkin nanti nunggu lihat jadwal pelajaran dulu ya. Nanti kalau sudah ada waktunya saya akan informasikan. Oh, seperti itu Bu. Ya. Luar biasa. Saya tunggu ya Bu ya untuk praktek perubahan nyatanya. Insya Allah nanti akan saya kabar. Ya. Mohon izin Bu menyampaikan hasil observasi kemarin ya Bu. Silakan. Setelah saya amati dari kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, pada saat percakapan praobservasi Ibu menyampaikan area pengembangannya adalah di aspek pengetahuan dan keterampilan. Terus juga ada pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya amati Ibu di sana itu untuk penyampaian konsepnya hanya sebatas bersumber dari buku saja ya Bu ya. Karena keterbatasan waktu. Jadi untuk penyampaian secara kontennya belum ada ya Bu ya. Itu tapi sudah luar biasa Bu. Itu sudah sangat menginspirasi ya Bu ya. Dan juga setelah saya amati juga anak-anak kurang terlibat aktif, dan itu pun sudah diakui oleh Ibu tadi ya. Jadi pembelajaran itu anak kurang terlibat aktif, dan juga anak tidak diberikan pertanyaan formatif untuk bisa memberikan pertanyaan terhadap apa yang Ibu sampaikan, seperti itu. Itu saja sih Bu untuk hasil pengamatan yang saya amati kemarin. Terima kasih Bu Roma sudah memberikan masukan kepada saya. Dari obrolan yang sudah kita lakukan nih Bu, kira-kira nih apa yang Ibu bisa simpulkan nih dari obrolan kita nih? Dari obrolan yang kita tangkap ya, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya. Dari obrolan ini saya bisa mengetahui setelah diobservasi oleh Bu Roma, ternyata memang ada kelemahan saya dalam mengajar ya. Nah, sehingga dengan diobservasi ini saya bisa memperbaiki apa yang kurang ketika saya melakukan pembelajaran ini. Kemudian yang saya yang saya rasakan ketika mengajar itu pengelompokan yang tidak efektif mungkin ya, dalam pengelompokan yang tidak efektif. Kemudian dalam
menyediakan media pembelajaran. Mungkin anakku inginnya yang real, dan inginnya yang menarik. Apa nih nanti saya kok kemarin anakku nggak fokus ke saya, mungkin itu salah satunya nanti akan saya menyediakan mungkin media pembelajaran yang lebih banyak gambar-gambarnya dan sesuai dengan materi. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nanti rencana-rencana Ibu bisa terrealisasi dengan secepatnya Bu ya. Saya tunggu perubahan aksi nyatanya Bu ya. Terima kasih banyak. Baiklah, saya persilakan kepada Ibu Mabruro untuk memberikan umpan balik atau tanggapannya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Rohma, Bu Pur juga. Luar biasa ya kegiatan pasca observasi ini. Kalau saya perhatikan sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan baik dan dengan. Yang kedua, saya ingin meminta pendapat dari Bu Rohma dan Bu Pur, hal baru apa yang bisa Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Silakan Bu Rohma berselaku observasi. Hal baru yang saya bisa dapatkan dari praktek percakapan pasca observasi ini Bu, bahwa observasi itu bisa dilakukan dengan teknik coaching ya Bu, dengan menggunakan alur pita, sehingga saya bisa menggali potensi dari rekan saya untuk menyampaikan potensinya begitu dalam pembelajaran seperti itu. Tadi kalau dari Bu Pur sendiri seperti apa? Apa hal baru yang bisa dikeluar dari teman-teman kita? Sebenarnya observasi ini sering dilakukan di sekolah kami. Namun setelah ada kegiatan ini, ternyata observasi ini ada beberapa tahap ya, diantaranya yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, di mana pada langkah-langkah tersebut nantinya akan memudahkan saya untuk apa nih yang akan saya lakukan depannya dalam pembelajaran yang nantinya mungkin diharapkan pembelajaran itu akan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Rohma dan Bu Pur. Sama-sama. Enggak, saya kembalikan lagi ke Ibu. Terima kasih banyak Bu atas tanggapan dan umpan baliknya. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berlanjut untuk selanjutnya gitu Bu ya. Akhirnya kegiatan supervisi akademik, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sudah saya lakukan. Terima kasih banyak.